Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkanlah, saya Ilham Sulistiana, mahasiswa MM Unisula, program studi Sistem Informasi Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Bejo Santoso, ingin menyampaikan penerapan manajemen pengetahuan dalam meningkatkan kinerja pada perusahaan daerah air minum Kota Salatiga. Latar belakang, lingkungan bisnis yang dinamis untuk pertumbuhan organisasi dibutuhkan pemanfaatan pengetahuan yang tepat waktu dalam operasionalnya. Dalam hal ini, organisasi harus mampu membangun sistem manajemen pengetahuan untuk meningkatkan kinerja organisasi sekaligus kinerja inovasinya, sehingga dalam mempromosikan dan merealisasikan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Perusahaan daerah air minum Kota Salatiga merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang distribusi air bersih bagi masyarakat umum, khususnya Kota Salatiga. Namun PDAM Kota Salatiga perlu perluasan manajemen pengetahuan berkaitan dengan teknologi pengelolaan air bersih tidak seimbang dengan kenaikan permintaan air bersih yang mengakibatkan masih terjadinya pelayanan yang belum optimal. Pengelolaan air bersih tidak seimbang dengan kenaikan permintaan air bersih yang mengakibatkan masih terjadinya pelayanan yang belum optimal. Permasalahan berkenaan dengan latar belakang di atas, maka sangat penting bagi PDAM Kota Salatiga untuk meningkatkan kinerjanya dengan menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan sistem yang teratur dan terstruktur dengan baik. Perubahan tersebut dapat terjalin dengan baik apabila SDM dan teknologi informasi yang tersedia dapat dioptimalkan. Manajemen pengetahuan menurut Galangan tahun 1997 mengusulkan proses manajemen pengetahuan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan terbaru, mengakses pengetahuan dari sumber eksternal, mewakili pengetahuan dalam dokumen, database, software, dan lain sebagainya. Menanamkan pengetahuan dalam proses produk dan layanan, mentransfer pengetahuan yang ada di sekitar organisasi, menggunakan pengetahuan yang dapat diakses dalam pengambilan keputusan, memfasilitasi pertumbuhan pengetahuan melalui budaya dan insentif, mengukur nilai aset pengetahuan dan dampak manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan dari sudut pandang teoritis, sistem manajemen pengetahuan mengacu pada sistem informasi yang diadopsi dan dirancang secara efisien, efektif dengan memanfaatkan pengalaman kolektif dan pengetahuan karyawan untuk mendukung kebutuhan pemrosesan informasi. Selain itu, sebagai tempat memfasilitasi aktivitas pemahaman pengetahuan pekerjaan, sebagai sistem yang mengaktualisasi arsitektur pengetahuan. Perusahaan daerah air minum Kota Salatiga memiliki visi menjadikan perusahaan yang maju, mandiri, dan profesional. Adapun misi yang diemban dalam rangka mewujudkan visi perusahaan tersebut adalah menghasilkan produk yang sesuai dengan standar Departemen Kesehatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kontinuitas suatu layanan yang lebih baik, sehingga apa yang diinginkan masyarakat dapat terpenuhi. Penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 47 tahun 1999. PDAM Kota Salatiga tahun buku 2020
dengan nilai sebesar 69,73 termasuk kategori baik. Namun dibandingkan tahun buku 2019 terdapat penurunan nilai kinerja dari 72,30 menjadi 69,73. Penerapan manajemen pengetahuan. PDM Kota Salatiga sudah memiliki website di mana memberikan informasi kepada masyarakat umum meliputi pasang baru, layanan pengaduan, sistem pembayaran dan tarif, serta denda dan info pelanggan. Penerapan manajemen pengetahuan. Saat ini perusahaan belum sepenuhnya dapat memenuhi kepastian tersebut. Sebagai contoh mengenai layanan pengaduan, PDM Kota Salatiga perlu lebih mengoptimalkan informasi terkait teknologi, sehingga dalam melaksanakan layanan tidak hanya melalui telepon atau SMS saja, namun harus beranjak menggunakan website. Oleh karena itu, perlunya manajemen pengetahuan untuk memperbaiki sistem informasi agar lebih baik lagi. Bahkan pelaksanaan pelayanan pengaduan pelanggan. Pelayanan pelanggan datang ke kantor atau dengan telepon dan SMS. Dua kategori layanan pengaduan pelanggan karena adanya kemacetan, aliran tidak lancar, tersumbat air kecil dan yang lainnya, atau pengaduan karena tagihan yang tinggi, pembacaan tidak sesuai dan sebagainya. Lalu tindak lanjut dari bagian distribusi untuk layanan gangguan pelayanan, atau di bagian keuangan untuk pelayanan keuangan. Ditindaklanjuti datang ke lokasi gangguan sesuai dengan alamat laporan, dan laporan tindak lanjut kembali ke bagian pelanggan. Itulah sistem yang ada di sistem aduan pelanggan. Demikian paparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.